Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Elvindi Absil dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya akan membahas teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Pada bagian pertama, saya akan membahas atau menjelaskan tentang biografi singkat Sigmund Freud. Biografi singkat Sigmund Freud. Teori psikoanalisis pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang psikiater kebangsaan Austria. Sigmund Freud dilahirkan 6 Mei 1856 di sebuah kota kecil Freiburg di Moravia. Ayahnya adalah seorang pedagang mal, mempunyai pikiran yang tajam dan memiliki selera humor yang baik. Ibunya adalah seorang wanita bijak dan merupakan istri kedua. Usia orang tua Sigmund Freud memiliki selisih usia sampai 20 tahun. Awal karirnya dimulai ketika lulus sebagai dokter tahun 1881 dari Fakultas Kedokteran Wina. Freud meminati ilmu fal dan banyak melakukan penelitian pada bidang tersebut. Pada tahun 1884, dia mulai bekerja pada bagian gangguan syaraf, dan tahun 1885 mulai belajar hipnosis kepada Jean-Martin Charcot di Paris, Prancis. Charcot adalah seorang neurolog atau ahli syaraf yang banyak mempergunakan teknik hipnosis dalam proses penyembuhan histeria. Freud sangat tertarik kepada kasus-kasus histeria dan mulai menggunakan teknik hipnosis untuk praktek pengobatan yang dilakukannya. Melalui buku dan berbagai ceramahnya, Freud mulai banyak dikenal meskipun memiliki cara berpikir yang berlawanan dengan mainstream berpikir masyarakat medis pada saat itu. Dia banyak mendapat simpati dan dukungan dari peminatnya. Inilah cikal bakal dari gerakan psikoanalitik. Sayangnya, Freud tidak menyukai orang-orang yang tidak sepenuhnya setuju dengan pendapatnya. Beberapa orang yang dulunya akrab kemudian berpisah. Freud berimigrasi ke Inggris sebelum Perang Dunia Kedua, ketika Wina menjadi tempat yang semakin berbahaya bagi orang Yahudi, terutama untuk orang yang terkenal. Tidak lama kemudian ia meninggal karena kanker dan rahang, kanker mulut dan rahang, bahwa ia telah menderita selama 20 tahun terakhir hidupnya. Pembahasan kedua pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Freud membagi kepribadian ke dalam 3 tingkatan, yaitu kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran. Yang pertama, kesadaran. Kesadaran berkaitan dengan makna dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya termasuk sensasi dan pengalaman, di mana kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami. Kesadaran merupakan bagian kehidupan mental atau lapisan jiwa individu. Kehidupan mental ini memiliki kesadaran penuh. Melalui kesadarannya, individu mengetahui siapa dia, sedang apa dia, sedang di mana dia, apa yang terjadi di sekitarnya, dan bagaimana dia memperoleh yang diinginkannya. Menurut Freud, kesadaran merupakan aspek yang sangat terbatas dalam kepribadian, karena hanya porsi yang kecil dari pemikiran, perasaan, dan ingatan yang ada berada dalam tingkat kesadaran pada setiap waktunya. Freud menggambarkan pikiran itu seperti gunung es. Kesadaran berada dalam porsi yang paling atas, yang muncul di permukaan air yang hanya merupakan bagian ujung dari gunung es. Yang kedua, prasadar. Prasadar merupakan lapisan jiwa di bawah kesadaran, berada di tengah antara sadar dan tidak sadar. Prasadar sebagai penampungan dari ingatan-ingatan yang tidak dapat diungkap secara cepat. Namun, dengan usahanya
sesuatu tersebut dapat diingat kembali. Misalnya kita lupa seseorang yang baru saja ditemui. Orang tersebut menyapa, padahal kita masih samar mengingat namanya. Ada perasaan pernah bertemu dengan orang tersebut. Untuk dapat mengingat nama teman tersebut diperlukan sedikit konsentrasi dan asosiasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu ketidaksadaran. Ketidaksadaran merupakan lapisan terbesar dari kehidupan mental dan berada di bawah permukaan air. Merupakan fokus utama dalam teori psikoanalisis yang berisi insting-insting atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang ditekan atau repress. Meskipun individu sepenuhnya tidak menyadari keberadaan insting-insting tersebut, namun insting tersebut aktif bekerja untuk memperoleh kepuasan. Dalam konsep psikoanalisis terdapat asumsi yang mendasari teori psikoanalisis, yaitu asumsi determinisme psikis, yang kedua asumsi motivasi tak sadar. Asumsi determinisme psikis meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan atau dirasakan, individu mempunyai arti dan maksud, dan hal tersebut semuanya sudah ditentukan secara alami. Sementara asumsi motivasi tak sadar meyakini bahwa sebagian besar tingkah laku ditentukan oleh motif tak sadar. Selanjutnya yaitu pembahasan bagian ketiga pada video kali ini. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang struktur teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Freud menjelaskan bahwa kepribadian manusia memiliki suatu struktur yang terdiri dari id, ego, dan superego. Struktur kepribadian akan saling berinteraksi dan akan menentukan perilaku seseorang. Yang pertama, id. Id merupakan komponen kepribadian yang primitif, instinktif. Id berorientasi kepada prinsip kesenangan. Prinsip ini pada dasarnya adalah merupakan cara untuk mereduksi ketegangan. Prinsip kesenangan merujuk kepada pencapaian kepuasan segera dari dorongan biologis. Dalam penjelasan Freud, id merupakan sumber energi psikis yang menggerakkan kegiatan psikis manusia karena berisi insting, baik insting hidup yang menggerakkan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan biologis seperti makan, minum, tidur, berhubungan seks, dan lain-lain. Yang kedua, ego. Ego merupakan aspek psikologi dari kepribadian. Dia menjadi eksekutif dari kepribadian. Dia yang membuat keputusan mengenai insting mana yang akan dipuaskan dan bagaimana cara memuaskannya. Ego merupakan sistem kepribadian yang rasional dan berorientasi kepada prinsip realitas. Ego berperan sebagai mediator antara id dengan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Ego dibimbing oleh prinsip realitas, bertujuan untuk mencegah ketegangan sampai didapatkannya objek yang dapat memenuhi kepuasan atau dorongan dari psikis. Ego mempunyai keinginan untuk memaksimalkan pencapaian kepuasan, tetapi melalui proses sekunder, artinya dilakukan melalui proses berpikir yang realistik dan rasional dan berorientasi kepada pemecahan masalah. Berbeda dengan id, ego merupakan sistem kepribadian yang terorganisasi, rasional, dan berorientasi kepada prinsip realitas. Ego yang menentukan jenis insting yang akan dipuaskan dan cara memuaskannya. Peranan ego menjadi mediator antara id dengan lingkungan atau dunia luar. Ego akan mencegah terjadinya ketegangan sampai ditemukannya suatu objek yang cocok untuk dapat memuaskan kebutuhan atau dorongan id. Seperti halnya id, ego juga mempunyai keinginan untuk memaksimalkan pencapaian kepuasan, tetapi dengan proses yang berbeda dengan id. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ego adalah yang pertama, ego merupakan
bagian dari id yang kehadirannya bertugas untuk memuaskan kebutuhan id, bukan untuk mengecewakannya. Yang kedua, seluruh energi ego berasal dari id, sehingga ego tidak berpisah dari id. Yang ketiga, peran utamanya adalah menengahi kebutuhan id dan kebutuhan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, keberadaan ego bertujuan untuk mempertahankan kehidupan individu dan mengembangbiakannya. Yang terakhir yaitu superego. Superego merupakan aspek sosial dari kepribadian, berisi komponen moral dari kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik, buruk, benar, salah. Melalui pengalaman hidup, mulai dari masa kanak-kanak, individu sudah menerima informasi mengenai tingkah laku yang baik dan buruk, ataupun benar dan salah, yang merupakan standar atau norma dalam masyarakat. Individu kemudian menginternalisasi atau menyerap menjadi aturan dalam dirinya dan menjadi standar atas tingkah laku sendiri. Pelanggaran atas standar ini akan menerima sanksi dari dalam diri, antara lain berupa penyesalan dan rasa berdosa, seperti halnya orang yang tidak sholat. Superego mulai berkembang pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Pada usia ini anak-anak memperoleh hadiah atau rewards atas kepatuhannya dan mendapatkan hukuman atau punishment atas pembangkangan. Keduanya akan mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan keinginan atau ketentuan. Tingkah laku yang salah akan mendapatkan hukuman. Proses ini akan menumbuhkan kata hati anak, sedangkan perintah untuk berbuat baik akan mendapatkan hadiah, mungkin berupa pujian. Selanjutnya yaitu pembahasan keempat. Pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Untuk membahas dinamika kepribadian, akan dibahas di dalamnya mengenai insting, distribusi energi, dan kecemasan. Yang pertama, insting merupakan kumpulan hasrat. Insting merefleksikan sumber-sumber kepuasan badania. Tujuan dari keberadaan insting adalah untuk mereduksi ketegangan sehingga mendapatkan kesenangan. Freud mengklasifikasikan insting ke dalam 2 kelompok, yaitu insting hidup atau yang pertama insting hidup atau disebut dengan eros. Insting hidup ini atau yang disebut dengan eros terdiri dari dorongan-dorongan jasmani seperti lapar, haus, dan umum seks. Yang kedua, insting mati atau bisa disebut dengan thanatos. Insting ini merupakan motif dasar manusia yang mendorongnya untuk bertingkah laku yang negatif dan destruktif. Menurut Freud, manusia dilahirkan membawa dorongan mati. Pendapat ini didasarkan kepada teori konstansi Spencer yang menyatakan bahwa semua proses kehidupan ini cenderung akan kembali kepada dunia anorganis. Yang kedua yaitu kecemasan. Kecemasan adalah perasaan yang kita rasakan pada saat cemas. Cemas tidak sama dengan takut. Kecemasan dalam konsep Freud adalah ketakutan tanpa objek yang jelas, seringkali karena tidak dapat menunjukkan sumber kecemasan tersebut secara spesifik. Bagi Freud, kecemasan merupakan bagian penting dalam teori kepribadian dan memasukkannya ke dalam dasar perkembangan perilaku neurotik dan psikotik. Contohnya pada saat janin berada dalam keadaan ini, situasinya sangat stabil dan aman. Setiap kebutuhan dipenuhi dan dipuaskan tanpa ditunda-tunda. Namun, pada saat kelahiran, tiba-tiba organisme didorong masuk ke lingkungan yang bermusuhan dan segera harus menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, pembahasan kelima tentang perkembangan kepribadian menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. Freud mengembangkan teori mengenai
perkembangan kepribadian yang merujuk pada perkembangan seksual, sehingga lebih dikenal dengan perkembangan psikoseksual. Menurutnya, tahap perkembangan psikoseksual terdiri dari yang pertama, tahap oral. Pada tahap ini, anak akan menikmati, menetek pada ibu dan memasukkan benda-benda yang ada di sekitarnya ke mulutnya, seperti menjilat jempol ataupun dot. Yang kedua, tahap anal, usia 1-3 tahun. Lugur menjadi sumber kenikmatan erotis pada masa ini karena video didistribusikan ke daerah sekitar anus. Setelah anak mengalami proses penyapihan, anak mulai harus menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan atau terutama dengan orang tua, seperti hidup bersih, tidak ngompol, tidak BAB pada saat tidak BAB di tempat terbuka. Yang ketiga, tahap paling, usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak mulai memperhatikan atau mulai senang memainkan alat kelaminnya sendiri, seperti memijit-mijit, bahkan mungkin sampai melakukan masturbasi. Yang keempat, yaitu tahap deteksi, usia 6-12 tahun. Periode ini merupakan masa tertahannya dorongan-dorongan seks dan agresif. Pada masa ini, anak mengembangkan kemampuan bersublimasi, misalnya dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah dan berolahraga. Anak sudah mulai mengembangkan relasi sosial melalui perhatian dan pertemanan. Pada masa ini, mereka tidak memiliki perhatian khusus terhadap dengan jenis kelamin yang berbeda, sehingga akan terjadi kelompok yang hanya terdiri dari satu jenis kelamin. Yang terakhir yaitu tahap genital, usia 12 atau 13 tahun. Pada saat ini, anak mulai masuk periode remaja yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Pada masa ini, insting seksual dan agresif menjadi aktif. Anak mulai mengembangkan motif mencintai orang lain atau mulai berkembangnya alturasi atau keinginan untuk memperhatikan orang lain. Itulah tadi pembahasan tentang teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh video tentang implementasi teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud.